Kudapan hari ini adalah tentang brain rot, sebuah fenomena yang ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan, brain rot sekarang jadi Word of the Year versi Oxford tahun 2024. Tahukah kamu, ternyata brain rot itu bisa bikin gangguan psikologis, mulai dari adiksi sampai menunda-nunda. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Kita akan belajar dari Nuran Abdad, seorang psikolog klinis dari Klinik Brawijaya Kemang. Teman-teman pasti sudah tahu Instagramnya karena beliau sering melakukan edukasi tentang psikologi. Tanpa panjang lebar lagi, kita kudap sekarang juga. Brain rot. Lebih dari 4 miliar orang dewasa muda, ternyata mereka itu mengkonsumsi internet itu 6,5 jam sehari, 6,5 jam sehari. Terbayang kalau 6,5 jam ini repetitifnya berulang terus hampir tiap hari, berarti kita udah bener-bener memang sangat mungkin dikatakan banyak orang itu kena adiksi juga. Iya. Atau kecanduan. Banyak nih dari kita yang kalau mau tidur malah memaparkan layar LED ya. Iya. Padahal bagusnya 30 menit sebelum tidur maksimal tuh kita udah tidak ada hubungan dengan layar LED kita. Mau itu laptop, mau itu iPad, handphone, anything. Karena apa? Karena ternyata mata kita Halo, selamat siang Mbak Nura. Halo, apa kabar? Selamat siang Mas, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya udah berkenan mampir ke sini. Dengan Kudapan hari ini, ceritanya ini kan query Mbak, kudapan eksperimen yang riset. Nah, kudapan hari ini tuh tentang brain rot. Nah, aku mau belajar banyak dari Mbak Nura nih soal brain rot. Kayaknya kita semua yang ada di ruangan ini relate banget dengan kondisi ini. Tapi mungkin kita pengen belajar lebih dalam lagi. Apa sih itu brain rot Mbak? Brain rot mungkin kalau dari tata bahasanya itu kan dikatakan sebagai pembusukan otak. Nyebutnya kan gitu ya. Tapi bukan berarti itu adalah otak yang busuk. Langsung kita titik beratkan kayak gitu. Brain rot itu sebenarnya mengacu pada efek negatif. Dari paparan berlebihan tentang penggunaan biasanya gadget atau sosial media. Paparan berlebihan itu Mas biasanya kita lihat dari overexposure. Ini ada beberapa keywords nih. Ada overexposure dari konten yang berlebihan. Terus biasanya pilihan kontennya itu tuh yang dangkal-dangkal atau yang tidak berkualitas. Dan itu dilakukan pengulangan repetitif atau berkali-kali. Yang menyebabkan ternyata ada banyak dampak negatif. Makanya brain rot itu lekat sekali dengan paparan kata negatif. Jadi kalau dikatakan brain rot selalu negatif atau enggak, nanti kita bahas ya. Tapi memang lebih titik beratnya adalah itu hal negatif. Oke. Tapi apa efeknya secara psikologis brain rot itu terhadap? Efeknya tuh terutama sebanyak orang dewasa itu ya. Terutama ini kita bahas dewasa ya. Karena kan yang namanya brain rot itu memang pasti adalah penurunan kemampuan. Ya dari 3 keywords tadi bikin seseorang akhirnya punya penurunan kemampuan dari berpikir kritis. Analytical thinkingnya jadi menurun. Daya analisa dong berarti menurun. Terus otomatis daya ingat atau memori menurun. Karena attention span ataupun daya atensinya tadi tuh rate-nya jadi menurun juga. Dan ternyata dengan situasi kayak gitu itu bikin seseorang lebih mudah untuk menghadapi kecemasan. Jadi gangguan-gangguan psikologisnya itu banyak sekali. Salah satu yang pertama cemas. Peningkatan stres itu sudah pasti dan mungkin bisa mengarah ke gangguan lain seperti depresi, gangguan cemas dan gangguan-gangguan bebarat lainnya. Gitu. Aku jadi mau curhat nih sedikit. Aku baru aja tadi pagi ya kayak aku feeling guilty abis itu sih. Aku marahin anakku karena nggak mau beresin kasur gitu kan. Tapi itu aku yakin itu di-trigger oleh karena memang isi kepala aku tuh memang lagi agak berat banget kan. Habis aku tuh baru banget abis scrolling lihat IG kan biasa pagi-pagi aku bangun tidur nyari berita apa nih isu lagi rame gitu. Konten yang aku konsumsi tuh sebenarnya bukan konten-konten yang receh-receh juga, tapi konten-konten yang memang negatif efek gitu. Kayak otakku tuh isinya tuh tawuran, terus ada orang ditangkep, ada ibu-ibu dipukulin karena nyuri dan segala macam. Jadi pagi-pagi aku memulai hari itu kayaknya dengan cara yang salah gitu, dengan scrolling konten yang begitu, terus emotionally aku jadi ke-trigger gitu. Apa itu bisa jadi karena pengaruh brain rot itu Mbak? Sangat mungkin. Karena kalau kita lihat
bangun pagi kita udah nggak benar-benar punya berkesadaran yang tinggi berarti ya. Kita bisa bilang nggak berkesadaran dengan tinggi karena mulainya sudah dengan paparan kan. Jadi kita misalkan udah langsung memegang beberapa menit, fokusnya langsung mungkin di paparan tadi. Yang mungkin itu adalah hal-hal yang kita sudah lihat berkali-kali. Mungkin kemarin kita udah dengar lagi nih cerita-cerita ataupun konten-konten yang kurang bermanfaat juga. Dan repetitif kan berulang. Mulai paginya udah gak sehat. Otomatis biasanya bahan tontonan kita itu akan kan sangat memancing emosi kita juga. Ketika kita udah beres dari ini semua, kita ngelihat hal lain yang butuh fokus, butuh pengambilan keputusan. Ini kan biasanya brain rot juga melemahkan pengambilan keputusan. Melemahkan cara bersikap seseorang. Jadi kalau dikatakan mungkin gak, pasti probability-nya mungkin aja. Karena belum ditinjau nih berapa lama kemarin-kemarinnya penggunaan gadgetnya. Karena Mas tahu gak sih ternyata di sebuah penelitian terinfo bahwa lebih dari 4 miliar orang dewasa muda. Muda nih, kita muda kan ya, dewasa muda. Ternyata mereka itu mengkonsumsi internet itu 6,5 jam sehari. 6,5 jam sehari. 6,5 jam? Ya kebayang gak dari 24 jam kurangin waktu tidur kita, kurangin lagi 6,5 jamnya. Ini kan majority ya, karena lebih dari 4 miliar tuh gede banget berarti ya. Jadi terbayang kalau 6,5 jam ini repetitifnya berulang terus, hampir tiap hari, berarti kita udah benar-benar memang sangat mungkin dikatakan banyak orang itu kena adiksi juga. Atau kecanduan. Aku berapa ya, tadi pagi bangun jam 6 terus setengah jam, terus tadi jalan, Jumatan, wah kacau. Pas Jumatan aja masih scrolling, waduh. Mau tidur, biasanya banyak nih dari kita yang kalau mau tidur malah memaparkan layar LED ya, mau itu iPad, mau itu handphone. Padahal bagusnya 30 menit sebelum tidur maksimal tuh kita udah tidak ada hubungan dengan layar LED kita. Mau itu laptop, mau itu iPad, handphone, anything. Karena apa? Karena ternyata mata kita dan otak kita tuh merekam dan itu membuat butuh waktu cukup lama untuk memproses ke gelombang tidur nanti. Oke. Gitu. Tapi tadi Mbak Nurun sempat bilang kalau ada kaitannya antara konten receh. You specifically mention about konten receh. Why receh? Apakah kalau aku mengkonsumsi konten film dokumenter yang berat, itu yang mikir, itu berarti nggak apa-apa? Balik lagi, polanya adalah seberapa lama juga dong kita menggunakan itu. Tapi ternyata dalam konteks brain rot ini, memang sampai dikatakan brain rot karena kontennya itu tuh yang benar-benar sesaat, cepat, jangka waktunya. Dan biasanya tuh hal-hal yang kayak iklan-iklan yang emang bikin kita tuh tertarik untuk ngelihat lagi atau film-film pendek, obrolan seperti ini kita boleh sebut nggak sih nama-nama baik itu Instagram, TikTok, anything boleh ya. Jadi kan itu suka ada nanti kayak ada iklannya ataupun kayak TikTok tuh kan sebenarnya banyak banget manfaatnya. Tapi juga ternyata dengan 15 sampai mungkin 30 detik membuat kita kan gampang bosan juga. Jadi dikatakan receh nggak melulu harus kata prank aja. Tapi memang kualitasnya tinggi atau rendah. Dan repetitif nggak? Pengulangannya berapa lama? Karena di 3 keyword tadi itu boleh diambil yang mana nih? Biasanya kalau brain rot memang yang ujung-ujungnya adalah iklan-iklan atau kayak di YouTube tuh ada beberapa yang 30 detik. Anak-anak tuh suka banget tuh kalau aku perhatiin di beberapa tempat. Nanti dia langsung swipe lagi. Searching lagi yang lain karena kebosanan. Sebenarnya kan itu efek dari attention span kita juga. Yang ternyata lebih minim jadinya. Karena terpapar yang pendek-pendek terus. Apakah film dokumenter ataupun hal-hal lain membuat kita jauh lebih intelektual. Tentu paparannya lebih berbeda. Jadi efektivitas masuk ke dalam otak kita tentunya kan beda ya. Kita tinjau dulu tuh. Makanya konten apa, repetitif atau enggak, overexposure atau enggak. Gitu. Intinya semua yang berlebihan ya salah lah ya. Gitu, intinya gitu. Tapi bagaimana sih mekanisme bekerjanya Mbak? Misalnya dari konten receh, tadi overexposure dan adiktif tadi sampai jadi penurunan kognitif, itu mekanisme kerjanya gimana ya secara sains? Ini ada yang menarik nih. Ada salah satu, aku boleh share research ya, jurnal nih ada. Ini judulnya The Effect of Short Form Video Addiction on Undergraduate Academic Procrastination, a Moderated Mediation Model. Ternyata di sini tuh dibilang atau dikatakan
video berdurasi pendek itu ternyata membuat majority dari kita dalam dunia akademik nih terutama, membuat kita itu sangat amat mudah untuk melakukan perilaku menunda-nunda. Kan kita senang nih ya ngelihat yang pendek tadi. Terus efeknya apa? Kontrol perhatian kita itu. Sebentar hilang, ganti lagi, sebentar ganti lagi. Ini research ini bagus banget, teman-teman juga nanti bisa lihat karena itu tinggal di searching aja. Di situ terinfo bahwa oh ternyata kontrol perhatian kita yang rendah dan beralih dengan cepat. Oh efeknya kuat banget ya membuat seseorang melakukan perilaku prokrastinasi atau menunda-nunda. Kenapa bisa? Karena sudah terbiasa tadi kita melakukan, kita nikmatkan ya searching. Ini kan bagian otak kita, ini kalau kita sebut dewasa atau remaja, especially dari remaja dulu nih, sampai ke dewasa. Kalau masa remaja di usia 12 sampai 18 tahun, remaja awal sampai akhir, itu prefrontal cortexnya itu kan lagi masanya berkembang. Selayaknya berkembang, mulai. Kita bayangin dari remaja, ternyata kita udah diberikan paparan-paparan yang kurang tepat. Tadi yang cepat, diganti terus, bikin kita terus ganti. Efeknya pengembangan prefrontalnya ternyata gak berkembang dengan layak. Berkembang nih sampai masa dewasa dong kita. 18, 19 itu 20 udah masuk dewasa awal. Berkembang. Otomatis kemungkinan kita membawa bibit-bibit prokrastinasi juga semakin besar. Karena apa? Kalau ngelihat dari research ini, berarti pengembangan yang tidak cukup berkembang dengan baik, ditunjang dengan kebiasaan ataupun adiksi, karena bisa banget ini masuk ke adiksi, video addiction tadi di research ini, membuat seseorang, ternyata dia mudah banget ya ngelakuin perilaku menunda-nunda atau procrastination. Gampang aja kita kayak lagi kerja ya mas. Iya. Terus tapi ada handphone di samping kita. Relate kadang kan banget. kita suka kayak, ntar dulu deh. Iya. Tapi lamaan di sini dibanding di sini. Ya itu aku banget sih. Nah aku juga pernah sih kayak gitu. Aku pernah banget, tapi emang mau gak mau, kalau kita udah mulai aware itu, ya inilah momennya untuk mencari bantuan atau perbaikin habit sih. Iya. Aku sangat relate dengan itu karena terutama dua hal yang selalu aku tunda-tunda. Oke. Mandi. Oke. Ya sama berangkat kerja. Ada aja mau berangkat kerja juga. Iya, udah rapi nih terus lihat handphone scrolling lagi gitu terus ada ini. Tiba-tiba jadi ke distract gitu. Oke. Udah ada bukti ya. Udah ada bukti. Distraction and tadi procrastination. Efeknya dari addiction atau mungkin kebiasaan tadi. Iya. Dan addiction sama penundaan itu juga kan itu memang masuk dalam kategori disorder gak sih secara psikologi? Kalau addiction jelas iya, procrastination juga. Karena memang perilaku menunda-nunda itu banyak sekali pasien-pasien kita atau klien-klien kita yang memang mengalami sangat kesulitan yang sangat besar untuk menjalani program kerjanya sehari-hari, program belajarnya, kesulitan belajar misalkan karena memang adanya kondisi tadi prokrastinasi. Tapi di klinik yang Mbak Nuran ada nggak peningkatan tren terhadap kasus-kasus itu tadi penundaan dan addiction belakangan ini? Sangat banyak, tapi memang kalau di rate antara remaja akhir dan dewasa itu memang lebih banyaknya ya kasus untuk masuk ke kesulitan belajar itu di remaja akhir. Jadi mau menuju dewasa awal nih remaja akhir. Kalau untuk di dewasa awal memang lebih minim kita melihatnya. Hanya biasanya mungkin bisa kita review di beberapa kasus itu efeknya ke prokrastinasinya untuk yang dewasa awal. Baik itu ibu rumah tangga, ibu bekerja ataupun memang para pekerja itu ke prokrastinasi. Contohnya tadi aku contohin tuh kerja sama buka handphonenya, lebih banyak kan buka handphonenya. Mas pernah gak sih tiba-tiba tuh kita out of nowhere megang handphone tuh kayak berkali-kali dibuka lagi. Bener. Padahal kita nggak tahu mau ngapain juga. Kayak orang suka tiba-tiba buka kulkas. Padahal gak tahu apa yang mau diambil di kulkas. Iya itu. Ini ke handphone. Kalau ini dibuka nggak tahu. Mungkin semua platform udah kita buka juga. Dan belum tentu ada yang WhatsApp juga sih, belum tentu ada yang chatting juga. Dan kita juga bingung kadang mau ngapain lagi ya. Aku tuh yang paling bahaya dan istriku selalu ngingetin sih. Kalau lagi nyetir. Oh oke. Aku kan kalau biasa awalnya lampu merah doang. Kalau lagi lampu merah aku suka lihat handphone gitu. Takut ada WA penting dari bos atau apa segala macam. Belakangan aku akhirnya jadi setiap kali ada bunyi notifikasi tek gitu. Pikiranku adalah aduh gua harus cek nih, penting nih. Jadi kayak ada rasa missing out gitu. Bukan missing out karena FOMO ya, tapi lebih pada missing out karena takut ada yang urgent. Tapi sebenarnya itu cuma memuaskan
kayaknya memuaskan adiksiku aja sih. Iya, memuaskan. Karena itu bisa masuk ke adiksi nih Mas. Kita cek dulu ya. Iya. Kita cek dulu. Bisa dilihat karena seberapa sering keinginan untuk ngebukanya dan seberapa ngerasa kayak haus gitu loh Mas. Kayak punya kebutuhan. Butuh sehingga kalau itu nggak dilakukan rasanya tuh sulit sekali kontrol diri. Berarti seenggaknya wah udah ada kontrol diri yang rendah nih dari diri. Itu tandanya ya. Yes. Saat kontrol diri kita menurun itu berarti potensi adiksinya meningkat. Potensi setidaknya apakah ini sudah masuk ke dalam brain rotnya dulu. Kita jangan sebut langsung adiksinya dulu. Tapi ruang brain rotnya dulu. Jangan-jangan kita udah masuk nih di potensi keyword-keyword tadi itu. Oh overexposure kah atau repetitif kah, bentuk konten yang kayak gimana. Dan karena tadi kalau aku lihat penelitian awal yang lebih dari 4 miliar orang loh dewasa. Berarti mungkin dong itu salah satu dari kita-kita ini. Dan ini kan di beberapa negara. Jadi beberapa negara di belahan dunia. Berarti kita sangat berpotensi loh. Dan juga brain rot ini kan ternyata di Oxford Word of the Year 2024 tuh di searching banyak banget. Banyak banget orang-orang bahas ini. Karena memang orang-orang ternyata sudah cukup aware nih. Kalau ternyata efeknya tuh banyak banget kali ya. Atau aku masuk ke ranah adiksi gak sih? Atau kenapa ya konsentrasiku rendah banget? Daya analisaku mungkin kenapa lebih berkurang? Jadi kita gak hina jenis kontennya dulu tentang receh itu artinya buruk tuh berarti konten prank doang dibilang receh. Jangan bilang konten jenis apa aja. Tapi tingkat keberkualitasannya dulu kita lihat. Jadi mungkin kata receh tuh kurang tepat. Jangan-jangan untuk dikatakan dengan layak. Oke berkualitas gak tapi? Seenggaknya review dulu. Aku punya pendapat soal ini mungkin ya. Boleh. Kenapa trennya orang dewasa itu mungkin tidak terlalu banyak yang consult gitu-gitu. Karena mereka mungkin merasa efeknya cuman hanya sebagai menunda-nunda gitu. Jadi kalau mungkin di kalangan pelajar kan mereka punya efek langsungnya mengurangi value pembelajaran mereka gitu ya. Tapi kalau orang-orang dewasa kayak kita, kalau efeknya brain rot itu hanya untuk menunda, ya udah kayak nunda itu bukan kayak semacam sesuatu yang masalah psikologis yang membahayakan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau apa sih bahasa Inggrisnya ribet banget. Menunda-nunda, prokrastinasi. Prokrastinasi gitu-gitu. Kalau misalnya menunda-nunda itu diasumsikan tidak apa-apa juga salah juga kan. Kalau kita bayangin, misalnya dia di dunia kerja, kalau nunda-nunda berarti produktivitasnya menurun dong pasti kan. Jualan jadi kalau walaupun misalnya ibu rumah tangga brain rot terus dia menunda-nunda kerjaan di rumahnya juga ada terbengkalai kan ada masalah dan segala macam. Jadi saya pernah lihat momen di mana ibu-ibu ini bukan istri saya nggak gitu. Tapi ibu-ibu gitu ya di satu forum gitu misalnya dia ngumpul ya semuanya scrolling aja atau anaknya dikemanain dia scrolling juga gitu kan jadinya kan akhirnya esensinya jadi berubah. Itu fenomena yang nyata banget ya. Di mall atau di kafe kita ketemu orang lagi bareng tapi main handphone. Tapi tanpa harus menyampaikan persoalannya pribadi ya. Tapi dari pasien-pasiennya Mbak Nuran kira-kira yang dewasa terutama itu biasanya mereka problemnya apa sehari-hari yang dihadapi efek dari brain rot ini yang mereka sering curhat. Sangat mungkin relate dengan akhirnya masalah rumah tangga. Komunikasi mereka semakin rendah, semakin gak berkualitas. Karena apa? Karena mungkin tadi kita sudah sibuk, ada yang mungkin dengan game. Kalau ini bisa nih jadi contoh ya. Yang cowok atau yang cewek suka game misalkan salah satu sibuk dengan gamenya. Sibuk terfokus dan bahkan mungkin dapat dikategorisasikan sebagai adiksi. Nanti sang perempuan atau partnernya yang satu lagi sibuk dengan kebingungan gimana caranya bisa berkomunikasi dengan nyaman dan merasa didengar. Akhirnya kan rumah tangganya gak berjalan dengan berkualitas dan layak. Sehingga konflik negatif atau konflik gak sehat semakin kerap muncul, dikit-dikit ngegas. Yang satu ngerasa gak didengar, yang satu ngerasa gak ada pengertiannya deh. Kan aku nih capek. Kan aku nih butuh momen me time. Benar sih, mungkin game itu bisa jadi me time kita. Or even main gadget-gadget apapun itu bentuknya, buka-buka platform apapun benar banget boleh. Tapi realitanya itu semua kalau memang ternyata lebih dari standarnya
atau lebih dari kebutuhan kita, ternyata kan efeknya negatif ya. Karena efek ke rumah tangga tuh bisa ke hubungan suami istri, bisa ke efek hubungan ayah anak, ibu anak, atau bahkan kayak tadi tuh di kafe kumpul sama teman-teman, tapi ternyata salah satu atau beberapa teman sahabatnya nggak merasa dihargai di pertemuan itu. Jadi efeknya kuat banget ya semua. Dan biasanya brand rot nih yang paling mengganggu akan terlihat ketika kita perhatiin apakah setiap kita mau tidur kita tuh harus main handphone dulu. Ada teman-teman yang butuh tiap sebelum tidur cek dulu handphone. Padahal realitanya itu gak sehat. Seperti yang aku udah share sebelumnya, itu gak aman sama sekali. Setidaknya kenapa ya aku harus memiliki waktu sebelum tidur? Apakah jangan-jangan itu daya pengalihan kita aja? Cara pengalihan kita untuk kayaknya bisa tidur. Padahal kita punya banyak kondisi atau masalah atau situasi yang emang kita gak mau selesaiin aja. Ditunda-tunda lagi. Atau ditutup-tutupi aja. Jadi sebenarnya fenomena brand rot ini bagus sekali untuk kita telaah bareng. Jangan-jangan banyak dari kita ini sudah terpapar. Tapi emang kita menutup diri atau menganggap enggak itu kan udah biasa kali. Emang kerjaan gue butuh banget terhubung dengan internet. Dan itu indikator orang-orang adiksi kan. Akhirnya mencari pembenaran terhadap apapun. Dan ya itu tadi ketika orang udah cenderung kecanduan dalam tanda petik. Dia akan mencari segala cara untuk membenarkan itu. Betul. Karena kan untuk dapat di-feed. Untuk disuguhkan atau disuapi ya setidaknya. Karena dia ngerasa butuh haus. Jadi banyak banget konteksnya memang dari brand rot ini. Efeknya jadi ada notification addiction. Dikit-dikit ngecek notif. Dikit-dikit. Atau emang game addiction. Karena kalau game itu kan paparannya juga kita kan main lewat online. Game kan banyak juga ya. Dan makainya bisa pakai handphone juga kalau main game kan. Terus juga misalkan tadi kita emang terbiasa untuk buka mau itu TikTok, Instagram, YouTube. Itu wajib. Wajib posting, wajib sharing. Atau sekedar buat recheck. Kalau enggak tuh kayaknya kesulitan. Kayak gak bisa nafas. Jadi untuk case dewasa, mostly Mbak Nuran dapatnya kasus-kasus dalam rumah tangga ya? Malah banyak, karena memang kasusku banyaknya di rumah tangga. Betul. Jadi hal-hal yang memang akan menghambat kasus-kasus di dalam rumah tangga kita. Salah satunya mungkin pasangan yang addictionnya dalam gamenya. Ataupun dalam gadgetnya. Beragam situasi, paling sering dua itu. Gadget ataupun game. Saya relate sih. Kadang-kadang saya suka mengkritik istri saya, udah dong jangan main HP mulu. Terus istri saya balas, lah kamu juga main HP mulu gitu. Terus aku bilang, aku soal kerjaan. Lah aku juga soal kerjaan, ini kerjaan ibu rumah tangga. jadi kita sama-sama membela diri, sama-sama tahu itu salah. Itu persoalan orang dewasa kan kadang-kadang gitu ya. Tahu itu salah, terus tapi kita selalu melakukan segala cara untuk menjustifikasi itu kan. Nah pertanyaan pentingnya adalah, kapan momen aku dan istriku tuh harus konsul dan mencari pertolongan? Di saat titik mana Mbak kita harus mencari pertolongan? Satu, di saat kita merasa cara berkomunikasi kita antar pasangan ya, ini terasa gak engage lagi, gak connect. Connect itu bukan cuman gaya bahasanya yang terhubung, tapi secara emosional terhubung juga gak? Ngerasa butuh gak ya sama pasangan? Atau nganggep kayak, udahlah kamu juga dengan dunia kamu. Aku sendiri. Jadi kesannya kamu, aku. Itu kan udah makin gak sehat ya. Nganggep kayaknya apapun yang kita lakuin ke dia itu gak didengerin. Berarti kan ada kata atau konteks gak dihargain. Ini konteksnya kan berarti disrespect. Disrespect itu bentuknya bisa tadi. Yang satu lagi ngajak ngobrol, mas lagi sibuk misalkan. Partnernya cuma nanggepin sambil, oh iya. Ini kan bentuk disrespect tapi dalam gayanya mungkin dianggap awalnya kayaknya kecil. Makin lama makin gede. Makin lama makin gede. Dan itu kan bikin kita ingin berantem, ingin marah, ingin mengeluarkan pendapat. Lewat apa? Lewat kemarahan kan. Biasanya lewat bentakan. Atau mungkin intonasinya jadi tinggi. Atau mungkin jadinya menganggap kita gak diperhatiin lagi. So artinya ketika gaya komunikasi kita sudah memburuk. Kita konfliknya gak sehat lagi nih. Konflik gak sehat artinya apakah konflik itu ada yang sehat? Ada. Konflik gak sehat artinya kalau konfliknya masih sehat kita masih bisa menghargai dalam berkomunikasinya. Ngedengerin, cari titik temu, cari bagaimana ya kira-kira solusi yang solutifnya itu gimana.
Kalau udah dikatakan konflik negatif, mungkin ada lebih intens bertengkarnya, nggak nemuin titik temu, lalu intonasinya mungkin lebih tinggi, lebih disrespect artinya menganggap mengecilkan pasangan, kayak kamu tuh kebiasaan deh, sindiran, yes, kayak kalau orang Indonesia kan atau nah tuh kan, itu kan part-part dimana kita kayak membahasakan ke dia juga disrespect. Jadi dia juga turut mungkin ngebalas disrespect. Di konteks kayak gini sudah jelas antar pasangan butuh sekali pendampingan. Pendampingan dari mana? Ya biasanya bertemulah dengan psikolog pernikahan. Kalau pacaran ya berarti psikolog yang memang membahas atau tema-tema tentang relationship. Biasanya itu betul. Tadi kita bahas juga selain rumah tangga. Ketika udah mengganggu di konteks pekerjaan. Oh ternyata lebih sering menunda-nunda. Oh ternyata kok pekerjaannya gak merasa bagus, hasilnya tuh gak berkualitas. Atau dulu rate-ku segini atau KPI ku segimana, sekarang kok rendah. Ada apa nih dengan pola bekerjanya? Jangan-jangan ternyata ada hal-hal yang sangat menghambat. Salah satunya mungkin tadi adiksi. Atau belum adiksi tapi sudah ada di fenomena brain rot-nya. Jadi kita review dulu di part-part. Adiknya berpengaruh ke dalam rumah tangga. Ini kan jadi 3 concern. Kerjaan, ke kondisi diri sendiri, ke rumah tangga. Semuanya kena deh. Penurunan. Gitu. Sebelum kita masuk ke solusi nih, pasti banyak orang yang pada pengen tahu gimana cara mencegah. Tapi itu kita simpen buat di akhir-akhir biar ditonton sampai habis nih podcastnya. Tapi ada nggak riset-riset menarik dari temuannya Mbak Nuran soal brain rot ini? Ini kan terminologi baru, tapi sebenarnya jangan-jangan kan kondisi psikologisnya lama sebenarnya. At the end of the day kondisi psikologisnya kan terhadap otak dan segala macam. Tapi mungkin triggernya ya baru karena konten. Tapi ada nggak riset-riset menarik yang mungkin teman-teman perlu tahu di sini yang kira-kira memang relevan sama brain rot, terutama di kalangan dewasa? Kayaknya kalau kita bahas riset yang paling menarik, Mas juga kayaknya baca nih, aku tahu. Ini tentang new dilemma of brain rot in the digital era. Di situ tuh dibilang kalau ternyata brain rot itu bikin kita sebagai penggunanya tadi atau yang kena, kita tuh jadi punya atau melihat diri kita itu jadinya tidak berharga lagi. Kita jadi sibuk membandingkan. Kita jadi punya konsep diri yang rendah. Kita jadi desensitisasi secara emosional, kognitif kita menurun. Ini jadi dalam satu penelitian ada banyak ya. Tapi yang aku sangat suka dari penelitian ini adalah betul. Ketika kita semakin sibuk dengan gadget tanpa memperhatikan waktu yang tepat, ternyata kita sibuk ngelihat kehidupan orang lain. Otomatis karena kita hidup di dua dunia. Dunia nyata dan dunia yang memang tadi ada di dunia Instagram, TikTok dan lain-lain. Yang kayaknya wow cakep banget. Wow hidupnya indah banget. Dia berhasil banget deh hidupnya padahal usia dia sekian. Atau dia usia tersebut sudah memiliki apa-apa dan apa. Itu kan banyak ya. Mungkin kita ngebukain orang ini ngeliatin outfit. Atau ngeliatin mungkin pola bekerjanya dia. Atau kehidupan dia, pernikahan dan lain-lain. Ternyata di penelitian ini menumbuhkan kalau ternyata saya ngelihat diri kita tuh semakin kecil ya. Semakin buruk, semakin kurang. Kalau ada pertanyaan, ya misalkan ya kalau gitu kenapa salahnya, kenapa lo bandingin, udah jelas itu dunia fana. Ya karena tidak semua orang yang menggunakan sosial media ini memang punya persiapan yang cukup. Makanya dengan adanya diskusi kita ini kan untuk lebih mempersiapkan diri juga. So ini penting banget buat teman-teman melihat brain rot itu bukan dilihat dari satu sisi, attentionnya jadi rendah, titik. Enggak, critical thinking yang gak berkembang mungkin membuat kita juga melihat diri kita juga lebih buruk dengan lebih mudah. Kita ngelihat tadi misalkan konsep diri kita juga lebih rendah. Aku kurang daripada kamu, kamu lebih daripada aku, dia lebih hebat semuanya sedangkan aku lebih buruk. Itu kan konsep yang sedih banget. Aku punya sedikit hipotesa ya. Apakah kalau kita dewasa nih, saya misalnya saya tiap hari ngeliatin kehidupan orang, kayaknya bahagia banget gitu kan. Kayaknya mana-mana itu happy banget gitu atau artis-artis lain. Nah, terus misalnya apakah akhirnya itu dorongan impulsif reaction terhadap
akibat melihat itu, satu kan tadi merasa diri kita jadi rendah, self-worth-nya lebih rendah ya. Self-worth-nya lebih rendah. Tapi juga apakah itu nanti bisa mendorong juga akhirnya pada tadi pola konsumsi yang berlebihan, misalnya kayak gua jadinya nggak punya sesuatu, akhirnya nyewa gitu. Jadi akhirnya muncul fenomena baru di masyarakat sekarang, nyewa Lamborghini buat konten, nggak punya iPhone nggak kebeli, sewa. Terus akhirnya nggak punya duit buat beli barang, minjem kemana-mana gitu-gitu. Nah, apakah itu juga ada efek dominonya ke arah sana juga, Mbak? Jadi kalau kita melihat efek jangka panjang terhadap dari ragam sisi, jadi mungkin probability-nya jadi tetap mungkin. Karena dengan seseorang punya konsep diri yang rendah, dengan dia melihat dirinya kurang, otomatis ada dua kemungkinan ya. Ada yang mungkin malah terpuruk dan mengecilkan diri, makin kecil, malah isolasi diri, itu bisa. Atau ternyata, aku tambah 3, isolasi. Atau mungkin dia malah ingin kayak orang lain, inginnya belum tentu positif, bisa jadi kayak tadi, segala cara akan aku lakukan demi mendapatkan itu. Kita kayaknya udah hidup dalam fenomena nyata sekali, bahwa banyak di antara kita yang menghalalkan beragam cara untuk mendapatkan mungkin sekedar handphone yang diinginkan. Tapi konteksnya menghalalkan beragam cara ya, mau kredit, mau mungkin bukan tentang kredit, tapi melakukan pekerjaan yang tidak selayaknya. Oke? Kredit yang penting bisa bayar, alhamdulillah. Kalau enggak, ternyata dia mungkin menjual tubuhnya, menjual dirinya. Mencuri. Itu kan miris banget, mencuri. Itu sangat miris. Atau konteks yang ketiga, kekuatan, kehebatan dari orang-orang, tapi numbuhin sebuah mindset yang baik. Growth mindset, kalau bahasanya mindset ada 2, ada fixed mindset, ada growth mindset. Kalau growth mindset, dengan aku melihat, misalkan saya lihat Mas dengan beragam perkembangan dirinya, gimana ya caranya agar menjadi Mas? Pengen tahu deh habitnya. Ini malah positif. Malah positif. Oke, dia malah ngegali. Tapi ini kan mindsetnya kayak gimana dulu? Itu adalah mindset teman-teman yang growth. Dia mau berkembang, ada pengembangan diri. Tapi kalau fix mungkin jadinya bawaannya sirik. Mungkin si ini tuh dia tuh ani-ani kali ya. Mungkin dia pakai dukun kali ya. Ngepet. Dia ngapain kali ya? Hinaan-hinaan atau kayaknya nggak mungkin deh orang kayak gitu. Kita fix di sini-sini aja atau malah menurun. Kalau yang growth, saya mungkin berguru, belajar melihat Mas dengan Mas sehari-hari ngapain aja. Pengen tahu deh mungkin gaya hidupnya gimana. Sampai mungkin bisa berkembang kayak gini. So bisa. Tapi memang majority cases yang kita lihat banyak banget teman-teman yang justru penurunan. Harapannya sih semoga kita malah bisa dengan melihat hal-hal yang indah di sosmed itu dan dengan punya pola penggunaan sosmed yang baik, kita jadi punya pribadi atau mindset yang lebih growth. Tapi kalau Mas belakangan ini mungkin ngelihat realita apa Mas di masyarakat yang ternyata menurutku ini termasuk brand rot yang mungkin ini nggak cuman ke Mas, tapi mungkin ke teman-teman di kantor barangkali ya, atau di rumah tangga, teman-temannya Mas gitu, kayak ternyata ini kayaknya kalau dari diskusi tadi masuk ke fenomena brand rot nih, karena brand rot itu kan bukan terminologi psikologis ya, bukan terminologi psikologis di mana ini adalah sebuah gangguan, bukan, ini kan adalah bentuk struktur kata fenomena yang disebutkan bahwasanya ini adalah konteks situasinya kayak gini nih. Jadi ini belum bisa sebagai mengakar. ini bisa disebut symptoms apa sebagai sebuah diagnose? Bukan diagnose. Bukan diagnose. Tapi pastinya. symptoms kan. Mungkin kita bisa sebut simptom secara disordernya bukan disordernya ya. Tapi gejala-gejala situasi-situasi yang kita bisa lihat, jangan-jangan ini mengarah ke satu kondisi yang bisa jadi berkembang jadi gangguan gitu. Kalau menurutku di kantor kayaknya ada ya fenomena itu ya. Tapi masalahnya kalau kalau perusahaan media kan nggak, itu pace-nya memang cepet karena memang kita harus kejar-kejaran. Jadi saya khawatir malah teman-teman malah nggak ada waktu buat main HP gitu-gitu. Karena kalau di lapangan misalnya saya liputan gitu kan. Kita akan selalu dinamikanya justru ngejar-ngejaran dengan narasumber, dengan agenda yang padat gitu-gitu. Jadi, tapi saya lebih banyak ngelihat fenomena ini sebenarnya di rumah sih. Di rumah justru ya. Di kalangan dewasa di rumah. Contoh misalnya,
security gitu. Iya, misalkan. Security komplek gitu kan. Kan dia kerjaannya kan dalam tanda petik ya, menunggu kan. Duduk di pos gitu, buka gerbang gitu. Sampai ada satu titik di mana mungkin jadi attention-nya tuh berkurang terhadap hal-hal yang sifatnya attention. Misalnya dia nggak ngecekin orang lewat gitu-gitu. Jadi gitu-gitu. Jadi mengabaikan ya. Jadi kadang-kadang sering kita kasih tahu juga, walaupun sebenarnya nggak sampai ada kejadian, cuman akhirnya kelihatan sih bedanya. Karena terutama buat orang-orang yang memang bukan membeda-bedakan, tapi menurut saya di beberapa kalangan itu bisa berdampak pada kinerja mereka sih gitu-gitu. Jadi bener banget. Ya. Nah, realitanya dihadapi semua lini pekerjaan ya Mas ya. Bener ya. Jadi yang kita baca berarti real ya. Di banyak sisi tuh akan terjadi. Kecuali orang mengkonsumsi itu. Kalau saya masih bisa memaklumi orang yang hidupnya dari situ. Misalnya gini, saya content creator misalnya. Lalu saya scrolling itu adalah bagian dari riset gitu. Misalnya untuk tahu fenomena apa ya. Itu masih make sense lah. Artinya tidak ada impact yang negatif terhadap apa yang dia kerjain gitu. Malah bisa jadi cuan gitu kalau walau harus tetap hati-hati ya. Harus tetap hati-hati. Karena banyak gitu, juga kan yang jadi konsep diri dan rasa cemasnya ternyata setinggi itu. Jadi hati-hati banget yang kerja di media ataupun mau content creator sekalipun karena memang itu bidang yang luar biasa digeluti sekarang ya. Tapi ternyata itu bisa numbuhin peningkatan kecemasan yang juga tinggi bagi kita. Oh iya, dari tadi kita kan ngebahas POV-nya POV audience kan. Yes. Tapi kalau secara psikologis kalau POV-nya kreator gimana? Dia juga mungkin ada kecemasan juga. Nggak disukain, likes-nya turun, views-nya turun, komennya jelek gitu ya. Makanya peningkatan kasusnya kan sebenarnya ada di kasus-kasus gangguan kecemasan ataupun depresi ataupun tadi konsep diri yang semakin rendah bahkan bisa merasa inferior sekali. Itu kan banyak karena kalau teman-teman yang memang hidup di dunianya memang kebutuhan penggunaan internetnya memang pasti tinggi ya. Jangan-jangan kita butuh review kecemasannya itu jangan-jangan kita jadi tergantung untuk mencari validasi orang lain. Manusia pasti butuh validasi, itu mutlak, pasti. Tapi jika ketergantungan dalam kebutuhan validasi yang tinggi sekali, ada apa? Ada apa dia mencari itu terus? Berarti kan itu kasusnya. Apakah masuk ke ranah gangguan? Ternyata biasanya ada di situ. Jadi teman-teman semua yang kerja di media, yang memang content creator, ini sebenarnya benar-benar jadi tanda, bisa jadi yellow flags buat kita semua gitu loh. Untuk kita review, ada gak nih efek gangguan emosi ke diri kita dengan penggunaan yang terus-menerus yang ternyata tidak diberikan batasan. Konsepnya adalah ada batasan gak? Diatur gak pola penggunaannya? Ada yang bener-bener every hour tuh pasti ada pengecekan handphone. Lagi kerja pun harus cek. Tapi kan beda dengan gak bisa ini emang lagi kerja, lagi di depan kamera atau mungkin lagi ketemu klien. Kita gak mungkin dong sibuk megangin handphone kita terus. Karena kan itu bentuk disrespect ya. Bagaimana caranya kita memang memaksimalkan, upayakan bahwa handphone mungkin ditutup, ditaruh di meja atau simpan di dalam tas kita. Kita gunakan alarm kalau memang takut jamnya terganggu nanti. Itu butuh dilatih. Yaitu yang kita latih di ruang kerja kita ataupun di ruang konsultasi kita juga. Karena dampak sosial, dampak gangguan emosi, ataupun juga secara tadi kita ngelihatnya juga gangguan kognitif, itu tuh sangat mungkin dihadapi oleh banyak teman-teman dewasa terutama. Ini kan pekerjaan yang banyak diminati ya Mas sekarang. Banget. Memang bagus, keren banget jadi content creator tuh sesuatu yang luar biasa hebat, bagus. Tapi tadi ada kemungkinan kita tidak punya batasan. Iya. Jadi butuh di-review. Punya batasan gak nih? Kayak konten ini aja misalnya, jangan-jangan ada yang nonton gak ya gitu-gitu. Ya, jangan-jangan nanti ada komentar penonton muka saya kurang ganteng atau apa gitu. Itu anxiety-nya memang ada yang tetep ya? Misalnya gitu. Celana saya kesempitan atau enggak. Nah, ada gitu. Anyway, kita coba ngomongin ke solusinya nih. Dari tadi kan kita ngomongin dari mulai udah runut dari mulai symptoms-nya sampai ke efeknya. Kalau aku mau mencoba menyembuhkan diri, let's call this sesuatu yang bisa disembuhkan. Mulainya dari mana, Mbak? Satu, mulainya dari menyadari dulu pasti.
kita punya kesadaran yang cukup atau tidak bahwa ini ternyata sudah mengganggu. Sadar ya, berarti kita punya awareness yang cukup. Atau kalaupun awareness itu ternyata nggak datang dari kita, mungkin lingkungan kita punya awareness yang cukup tentang itu. Ketika sudah dapat deh awareness-nya, oh ternyata bener nih mengganggu kualitas hidupku dalam part apa. Berarti itu adalah salah satu tanda. Saranku yang pertama adalah jika misalkan mungkin untuk mencari pertolongan bantuan profesional, go ahead. Karena bantuan profesional tuh sekarang alhamdulillahnya tidak melulu harus berangkat ke klinik. Enggak harus ke rumah sakit. Bahkan sekarang di banyak platform sudah ada ya. Untuk baik itu diskusinya by Zoom, Google Meet, itu ada by video. Ataupun ketemu langsung. Dan kayaknya terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan lain-lain, itu bahkan di puskesmas juga sudah ada. Jadi insya Allah kalau membahas tentang biaya, itu sudah banyak rate-nya yang bisa terjangkau. Gak ada halangan. Sekiranya pun ternyata belum benar-benar ke profesional langsung, apa yang bisa kita lakuin? Coba kita review durasi kita tuh berapa lama penggunaan kita. Biasanya rata-rata manusia punya fokus dalam melakukan sesuatu maksimal tuh biasanya di 45 menit. 45 ya, menit. Tidak semua orang loh ini, tidak semua orang ya. Ini baru rata-rata. Tapi tidak kita samakan semua orang, ada yang mungkin mampunya di 20 menit. 30 menit gak apa-apa juga. Tapi perhatiin konteks rata-rata. Dalam kurun waktu misalkan 45 menit. Kita udah buka handphone itu berapa kali? Kita udah ngegunain akses sesuatu yang kita katakan memang penting atau nggak penting. Nggak sih cuma cek aja. Karena kan tadi aku udah ngasih beberapa keywords ya. Review dari keywords itu seperti apa? So durasinya boleh nggak ya durasinya kita latih kurangi. Kita kasih batasan waktu nih. Penggunaan handphone bolehnya di jam-jam berapa aja. Tapi kan saya kerja dengan menggunakan handphone. Oke, yang related tentang kerja wajib. Kan beda sama brand roadnya. Karena kerjanya fokus. Tapi di luar pekerjaan boleh nggak kita benar-benar mematangkan waktunya bahwa oh bolehnya scrolling atau main-main itu di jam ini, di jam ini, di jam ini. Misalkan pagi bolehnya bentar around sebelum makan siang. Menuju makan siang. Siang bolehnya menuju sebelum sore. Per berapa menit? Apakah sekitar maybe 15 menit, 15 menit, 15 menit. 15. Kayak nggak mungkin kesannya buat orang yang biasanya berjam-jam di depan handphone. Tapi mau nggak mau harus dilakukan. Pengurangan durasi. Wajib. Tapi kita nggak akan mudah ngurangin dengan dari yang tadinya 6 jam langsung per 15 menit. Kita bisa akan review di ruang praktek. Karena kalau adiksi itu beda kasus ya. Kita harus lihat standar adiksinya apa, pola yang mengganggunya apa, dan gimana. Itu penting. Kalau udah adiksi sangat disarankan udah ketemu aja deh profesional. Itu udah mutlak, itu kalau adiksi. Kalau bentuknya bukan adiksi tapi sudah mengganggu, baru tadi perhatiin ritme waktunya. Terus contoh tadi aku sempat share, sebisa mungkin bangun tidur dan sebelum tidur jangan langsung terpapar handphone. iPad. Or even kalau sekarang kan jam kita juga bisa ngecek ya. Kalau bisa beneran kita agak-agak konvensional dikit, walaupun jamnya digital sekalipun, kita punya jam gitu kayak di samping kasur kita, or even jam tangan, tapi memang jamnya bukan yang bisa akses WhatsApp dan lain-lain. Bukan smartwatch berarti. So kalau bisa itu ada agar kita nggak automatically buka handphone. Kan biasanya mau lihat jam. Jadi kita tetap nyediain jam di area yang bisa terlihat dari dekat. Cek jam dan kita lakuin rutinitas ataupun ritual-ritual yang memang aman dan nyaman di pagi hari. Sometimes nih kalau pagi hari teman-teman tuh kan standarnya kita emang butuh minum dulu ya. Sebelum melakukan apapun. Ada yang ibadah, ada yang butuh ke toilet dan lain-lain. Mungkin minum air dulu. Duduk dulu. Sadar dulu nih duduk. Udah duduk mungkin boleh lihat jamnya, jam tadi yang ada. Minum, aware. Udah aware kita baru mau ngapain. Maybe mau ngulek tangan dulu mungkin enak, pegel, turunin kaki, nyaman, mungkin butuh ke toilet. Jadi kita kasih jarak untuk nggak langsung terpapar. Karena mayoritas dari kita percaya atau enggak, langsung lihat jamnya di handphone.
Iya. Semua tuh ada di handphone kita. Iya. Email kantor di handphone, notifikasi dinyalain. Jadi begitu buka, langsung kelihatan semua. Jadi bangun, paparannya udah tegang, cemas, mikir, bingung. Mikir boleh, tapi smooth dulu boleh kali ya. Karena kita mau ngelatih hidup dengan lebih mindful. Di lapangan kita memang akan menerapkan mindful teknik ataupun mindfulness terapi. Tapi biasanya buat teman-teman yang adiksi nggak bisa mindfulness terapi tok. Bahkan biasanya kita bisa masuknya kalau udah adiksi itu ada namanya cognitive behavioral therapy. Atau bahkan dialectical behavioral therapy. Jadi beberapa jenis terapi ya itu kalau di ruang praktik. So latihan mindfulness teknik itu kan ada beberapa. Itu yang barusan dilakuin tuh mindfulness, berkesadaran dulu. Melatih kesadaran. Dan biasanya kalau emang mau tidur 30 menit sebelumnya sebisa mungkin jangan kena layar-layar LED bentuk apapun itu termasuk handphone. Ini gak gampang, sama paham kok konteks itu. Tapi perhatiin deh nanti, datang ke psikolog atau psikiater kalau mau ngeliat bagaimana struktur otak kita ketika dengan paparan. Karena nanti ada alat yang bisa ngecek nih. Ini biasanya di psikiatri ya atau di klinik yang memang ada psikiater dan psikolog. Nanti ditempelin, dicek, ketahuan tuh bagaimana gerak otak kita. Nanti standarnya ini misalkan terlihat ketika lagi dengan paparan yang sering dan tidak efektivitasnya gimana. Itu kalau yang saya pernah tahu ada di layanan di psikiatri. Jadi mungkin bisa dicek. Mereka punya alat tersebut di beberapa psikiater terutama untuk nge-review gelombang otak kita juga. Ngelihat jadi kita untuk melihat kenapa 30 menit. Karena ternyata kita tuh butuh momen loh untuk menuju tidur. Gelombangnya gak tiba-tiba langsung teta kan. Gak mungkin tiba-tiba langsung fokus gitu. Tidur. Kan gak bakal. Tapi yang terjadi adalah processing. So gimana caranya kita bisa tidur dengan juga mindful. Kenapa sih ribet banget misalkan segalanya butuh mindful? Ya karena kita udah terkontaminasi dengan melakukan activity yang multiple atau bersamaan. Padahal kita tidak didesain. Untuk melakukan itu. Otak kita tuh tidak pernah didesain untuk melakukan tugas atau aktivitas yang langsung multiple atau bersamaan. Jadi kalau ada yang bilang, aku bisa kok ngelakuin pekerjaan secara bersamaan. Ngelakuin ini sambil ngelakuin itu. Kelihatannya bisa. Tapi pasti efek jangka panjangnya akan ada suatu hari nanti. Entah itu cemas, entah itu depresi, entah itu peningkatan stres yang sangat tinggi, dan efek kegangguan lain itu pasti ada. Jadi kita lihat ritme hidup kitanya. Tapi mungkin nggak ada sebuah metodologi untuk bisa mengembalikan fungsi kognitif tadi itu bisa kembali nggak Mbak? Maksudnya dalam konteks tertentu, let's say kita udah dalam satu fase adiksi gitu ya terhadap sosmed. Itu potensi dalam tanda sembuhnya supaya kembali normal ada nggak? Atau memang itu case-nya gimana? Adiksi untuk sembuh bisa. Saya rasa kasus adiksi itu sembuhnya itu kembali ke juga kekuatan akan keyakinan pasiennya juga. Kesadaran tuh nggak gampang ya. Biasanya kan banyak kasus adiksi yang datang karena memang didorong oleh lingkungannya. Belum dari diri. Tapi banyak yang memang adiksinya datang dari diri mereka. Didorong dengan support system yang cukup. Oh itu perfect banget, bagus. Tapi bagus di sini bukan berarti tidak ada efek samping. Karena kan namanya sudah pernah adiksi, sudah pernah terkontaminasi, tentu sudah ada efek negatif yang berjangka pendek dan panjang. Jadi itu tetap akan ada. Walau perbaikan adiksinya tetap bisa nggak? Bisa. Tapi kita nggak tutup kemungkinan tentang kekurangan-kekurangan atau kasus-kasus yang memang sudah jadi dampak negatif. Kita kan mau trying so hard untuk membuat dia jauh lebih berkembang. Fokusnya di situ ya. Jadi kalau dibilang fungsi otaknya akan sama, mungkin ini review lagi ya bareng di luar dari analisa tentang otak dari saya. Tapi kemungkinan tidak akan 100% menjadi sama dong. Karena sudah ada pembedanya. Gitu. Betul. Tapi kalau bisa banyak banget kok kasus adiksi yang berjalan bersama kami dan tim-tim kami. Alhamdulillah bisa sejauh mereka juga punya keinginan. Ditunjang supportnya juga ada. Oh itu sih keren banget. Terutama dengan dua. Diri mau, support system ada. Itu wow. Itu fantastik. Indah sekali. Sekalipun support system belum ada tapi diri ternyata sudah sangat punya keinginan. Itu udah bagus sekali. Bisa.
Makanya kita batasi podcast ini juga kalau bisa 45 menit karena attentionnya orang 45 menit, Mbak. Yes. Nggak boleh lebih dari 45. Sekalian. Jadi, tapi aku punya sedikit pertanyaan yang agak mungkin penting nggak penting sih. Cuman saya selalu menanyakan ini ke semua narasumber. Let's say in the perfect world, Mbak Nuran diangkat menjadi presiden sebuah negara. Oke. Kebijakan apa yang akan pertama kali Mbak keluarkan? Regulasi apa yang Mbak akan keluarkan kalau diberi kewenangan untuk mengatur regulasi terkait kesehatan mental. Kesehatan mental. Jadi kita bisa melepaskan diri dari brand rot, tapi secara general apa mungkin policy yang akan Mbak terbitkan pertama kali terkait kesehatan mental di negara kita? Satu, aku bakal meningkatkan literasi dulu biar teman-teman banyak meningkatkan awareness mereka. Jadi bisa sharing tentang info-info kesehatan mental ya. Itu pasti pertama. Kedua, aku ingin teman-teman dari literasi tadi mereka jadi aware, dan aku pengen banget kalau ini jadi presiden ya, ini bayanganku ya. Presiden Nuran. Aku pengen beneran punya ruang untuk ngasih konsultasi gratis ke masyarakat untuk kesehatan mental ya, konsultasi gratis ya. Karena konsultasi gratisnya berapa banyak ya itu akan direview lagi, gratisnya per hari borongnya berapa banyak. Karena setiap dari kita nggak harus punya masalah yang besar untuk datang berkonsultasi. Kan jadi presiden bebas berekspresi ya. Bebas. Pengen ada psikolog di BPJS. Boleh juga nih. Boleh. Karena sekarang yang punya negara. Yang aku tahu kan nggak ada di BPJS. Tapi kalau di puskesmas tuh bisa diakses. Tapi apakah seluruh puskesmas? Cek. Karena orang-orang kan kerap melihat ke psikolog itu atau berhubungan dengan kesehatan mental kerap dikatakan sebagai sesuatu yang eksklusif, mahal, sulit. Padahal realitanya belum tentu seperti itu. Ini balik lagi ke perspektif dan juga pendanaan pastinya. Tapi kalau pemerintahnya mensupport dan saya bisa mensupport sebagai presiden, why not? Iya, mari. Masuk akal. Boleh ya? Tapi psikolog di negara mana nih? Psikolog di Indonesia tuh sekarang cukup nggak kalau untuk melayani warga Indonesia? Wah, data 2025, mari kita cek dulu. Ya. Berapa? Karena aku nggak tahu. Kita cek ya pastinya. Nanti ya. Tapi kelihatannya belum cukup. Belum ya? Untuk rakyatnya yang sebanyak ini. Jadi mari teman-teman jadi psikolog. Dan ayo. Psikiater dan semua profesi keren. Tapi untuk kesehatan mental kita berharap banget. Let's say misalnya keinginan Mbak Nuran terwujud. Semua orang Indonesia itu mentalnya sehat. Sehat itu kan aku dengar di podcast gitu ya. Orang salah mendefinisikan sehat mental. Disangkanya kalau sehat mental itu bahagia, senyum gitu. Padahal kan bukan kan. Definisi mental sehat itu adalah awareness terhadap kondisi emosi dan psikologis dia kan. Saat dia sadar marah ya bukan berarti harusnya marah dia senyum-senyum kan. Itu sehat mental itu marah kan. dengan tepat. Iya. Artinya bayangin kalau seluruh orang Indonesia itu mentalnya sehat. Dalam artian bisa mengendalikan dirinya, aware. Itu efek ekonominya kemana akan bisa berdampak bagus. Semua akan berdampak baik. Bisnis akan rumah tangga, sehat, pemikiran gitu untuk berumah tangganya juga lebih matang. Keren banget ya. Kita harus mengakhiri podcastnya yang sangat menarik ini. Tidak terasa. Tapi kalau kita lebih durasinya dari 40 menit, attention orang juga akan berkurang. Jadi ada baiknya kita sudahi. Tapi sangat menghargai kehadiran Mbak Nuran di sini. It's been a very good discussion. Aku jadi banyak belajar, semoga nanti sukses terus. Jangan lupa kalau teman-teman mau konsul dengan Mbak Nuran, silakan kliniknya udah di Brawijaya ya Mbak? Dekat di Brawijaya, klinik Kemang. Dan di Kemang ya, oke. Jadi silakan teman-teman nanti bisa cek di di bawah ini, kolom di bawah ini. Ada di mana? Nanti komisi buat kalian. Bisa juga nanti di Instagram, nanti di Instagram ada bio-nya, jadi tinggal klik nanti langsung terhubung ke manajemenku atau ke klinik, gampang. Saya komisi referral 5%. Bisa diatur di balik layar. Oke, thank you so much. Thank you banget, Mas. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan terus belajar dan semoga nanti Mbak Nuran terus sukses dan bisa terus berkontribusi untuk perkembangan mental health. Semoga kita sama-sama sukses dan buat Tirto juga, dan semoga kita bisa menggunakan internet dengan lebih berkualitas agar kita bisa meminimalisir pengembangan dari brand rot ini pada setiap kondisi masing-masing orang. Amin. Thank you. Thank you.